guys, kembali lagi di Celengan Drama. Oke, di video kali ini Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Rocky Historian Go Hae-ryung. Dan sekarang kita sudah masuk di episode ke-12. Kalian pasti udah gak sabar kan? Ya udah deh, cus langsung aja kita melebur ke alurnya. Di episode sebelumnya, terlihat Hae-ryung yang didatangi oleh pengawal istana. Ternyata ia diminta segera menghadap kepada Ibu Suri. Begitu juga dengan Pangeran Yirim, ia segera bergegas mengenakan jubah dan bersiap menemui Ibu Suri. Tentu saja karena perintah raja, mereka segera berkumpul di depan kediaman Ibu Suri. Tetapi Ibu Suri justru terlihat santai dan membiarkan rombongan di depan menunggu. Setelah menunggu sedikit lama, Ibu Suri kemudian mempersilahkan masuk raja dan rombongan itu. Jadi, maksud dan tujuan raja sebenarnya adalah untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Suri dan berniat akan melakukan perayaan. Setelah kunjungan itu selesai, ternyata raja melanjutkan mengikuti kuliah pagi bersama dengan para pangeran dan tentu saja konselor Min. Dalam kuliah tersebut, konselor Min membahas mengenai 6 perbuatan yang dilarang dilakukan oleh raja, yang juga dinamakan Gun Sang Yuk Pye. Konselor Min menerangkan dengan sangat jelas aturan itu. Dan setelah selesai menerangkan, terlihat sang raja mengatakan bahwa dari 6 perbuatan itu, mana yang pernah dilakukan oleh raja. Saat itu, beberapa konselor nampak menanggapi ucapan raja dan mengatakan jika itu pertanyaan tidak penting. Dan sang raja mengarahkan pertanyaan itu kepada Pangeran Yirim. Tentu saja, ia sedikit kebingungan dan menatap kakaknya yaitu Pangeran Jin. Ia pun memberikan kode dengan menggelengkan kepalanya. Namun saat ia menatap Hae-ryung, ia seperti mempunyai keberanian dan kembali mengatakan jika sang raja telah melanggar 3 larangan tersebut. Pangeran Yirim akhirnya menerangkan bahwa ketiga larangan yang dimaksud berkaitan dengan konflik antara sejarawan dengan sang raja. Dan tentunya itu mengenai Hae-ryung yang dipenjara juga. Mendengar keterangan dari Pangeran Yirim itu, sang raja justru tertawa dan membuat seisi ruangan ikut tertawa. Sebenarnya tidak diketahui maksud sang raja menertawakan perkataan Yirim itu. Setelah kuliah selesai, Qasim Sambo menegur pangeran karena telah mengkritik raja. Ia mengingatkan untuk lebih berhati-hati ketika akan berbicara di depan raja. Namun saat itu pangeran justru menanyakan reaksi Hae-ryung ketika ia berbicara dengan raja. Mendengar hal itu, Qasim Sambo malah mengasihani diri sendiri. Sementara itu, di dalam perjalanan pulang ke istana, nampak Pangeran Jin membela perkataan adiknya tersebut. Tetapi sang raja mengatakan jika Yirim cukup cerdas dan berambisi, dan tidak seperti yang dipikirannya. Kemudian sang raja meminta Pangeran Jin kembali ke kediamannya dan berpesan untuk selalu mengunjungi istrinya. Setelah itu, sang raja kembali melanjutkan aktivitasnya. Saat itu, Hae-ryung merasa tugasnya telah selesai dan meminta izin kembali ke kantor sejarawan. Namun, sang raja malah meminta untuk selalu berada di sampingnya. Tentu saja, Hae-ryung nampak kebingungan dengan perintah itu. Ternyata, Hae-ryung sengaja diperintahkan untuk mengikuti kegiatan pribadi sang raja. Dari makan hingga buang air besar dan berakhir dengan Hae-ryung yang membawa kotoran sang raja ke kantor kesehatan. Karena sebelumnya sang raja merasakan sakit perut, tentu saja hal ini membuat Hae-ryung merasa kesal dan sesampainya di kantor sejarawan, ia protes kepada petugas yang mengenai tugasnya hari itu. Petugas yang mengatakan jika ini memang sengaja dilakukan oleh sang raja agar membuat sejarawan kalah. Karena selama Hae-ryung di penjara, terjadi perebutan antara sejarawan dan pihak istana. Jadi, wajar jika raja memperlakukan sejarawan dengan semena-mena. Di hari-hari berikutnya, kegiatan Hae-ryung tampak lebih berat dengan menulis laporan kerajaan yang dibacakan cepat oleh sekretaris kerajaan. Hal itu tentu saja membuat puas sang raja karena melihat sejarawan itu mengalami kesulitan. Sedangkan hal yang berbeda dialami oleh petugas Sahui, yang dimana ia mendapat tugas menulis kegiatan Pangeran Jin dan ternyata pangeran ingin pergi keluar istana. Ia pun menyempatkan berinteraksi dengan pedagang di pasar dan bermain bersama dengan anak-anak. Yang selanjutnya mereka sempatkan untuk makan sambil ngobrol di suatu kedai. Pangeran mengatakan ia merasa lebih tenang saat berada di lingkungan yang tidak ada seorang pun yang mengenalnya, sebab ia tidak perlu menjaga martabat kerajaan dan nama baik keluarga.
Saat di luar istana, ia merasa kebebasan bersamanya dan tidak terbebani dengan gelar nama pangeran. Saat itu, Sahwi merasa sisi lain dari Pangeran Jin terlihat lebih baik dan nampaknya Sahwi mulai mengagumi Pangeran Jin, dan setelah malam tiba, mereka memutuskan untuk kembali ke istana. Sebelum Sahwi pulang, Pangeran Jin memberikan hadiah berupa pita yang dibelinya sewaktu di pasar. Setelah itu, pangeran meminta Sahwi untuk pulang. Ia merasa sangat senang mendapat hadiah itu dan menyimpannya di kotak penyimpanan. Kita kembali kepada Haeryung yang baru saja selesai dari tugasnya di istana, dan ia nampak begitu lelah dan memutuskan untuk rebahan sejenak di kantor. Dan saat akan mulai memejamkan mata, ia dihampiri oleh petugas Min dan memberinya tugas untuk esok hari. Namun saat itu, petugas Min melihat jika jari tangan Haeryung terluka dan memintanya untuk segera direndam ke dalam air. Petugas Min juga memberikan tips untuk menulis secara cepat. Petugas Min juga membantu merawat jari Haeryung. Ia meminta maaf atas kejadian yang membuat Haeryung menderita seperti ini. Tetapi Haeryung justru menenangkan hati petugas Min dengan mengatakan bahwa dirinya memang keras kepala dan kurang sopan. Mendengar itu, petugas Min hanya tertawa ringan bersama dengan Haeryung. Keesokan harinya terlihat sang raja bangun begitu pagi dan melanjutkan kegiatannya dengan kuliah pagi. Karena bangun terlalu pagi, sang raja akhirnya tertidur di tengah-tengah kegiatan. Di hari berikutnya, Haeryung sudah tiba lebih dulu di ruangan sang raja dan bersiap untuk menerima tamu undangan, yaitu para pejabat baru yang akan menempati jabatan baru. Karena terlalu banyak yang hadir, sang raja akhirnya kelelahan dan meminta untuk istirahat sejenak. Di sela istirahat itu, Haeryung mendapat kunjungan dari Pangeran Yirim untuk memberikan makanan. Pangeran tampak khawatir dengan keadaan Haeryung yang mempunyai jadwal yang padat. Ia pun disuapi makanan oleh pangeran. Tak berselang lama, kepala sekretariat memanggil Haeryung untuk menghadap raja. Setibanya Haeryung di ruangan itu, ia diminta untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi antara raja dan para sejarawan. Sembari mengajak minum Haeryung, sebelumnya Haeryung memberitahu bahwa dirinya tidak mudah mabuk. Mendengar itu, sang raja sedikit kesal dan secara tegas meminta Haeryung untuk menghapus atau memusnahkan tulisan yang saat itu ia dengar. Sebagai gantinya, sang raja berjanji akan memberikan imbalan apapun kecuali tahtanya. Namun, Haeryung mengatakan tidak dapat menghapus isi catatan tersebut karena memang tidak ada yang didengar oleh dirinya. Saat itu raja semakin emosi mendengar perkataan dari Haeryung, dan Haeryung justru memuji sikap raja yang bijaksana. Selain itu, ia juga meminta agar raja tidak menjaga jarak dengan sejarawan, agar nantinya sikap bijaksana raja seperti ini dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Mendengar perkataan itu, sang raja sedikit luluh, dan Haeryung menagih janji raja yang akan mengabulkan permintaannya. Jadi, Haeryung meminta untuk mengakhiri kesalahpahaman dengan sejarawan dan mengizinkan sejarawan untuk masuk ke ruangan tanpa menunggu izin, serta memberikan perlindungan kepada para sejarawan yang dibuat secara tertulis dan dikirim di kantor sejarawan. Surat tersebut segera disampaikan ke kantor sejarawan lewat utusan dari kantor sekretariat. Setibanya di kantor, surat itu dibacakan oleh petugas yang, dan para sejarawan mengelilinginya untuk mendengarkan keputusan sang raja. Kemudian mereka merasa senang karena akhirnya sejarawan diakui raja sebagai salah satu petugas yang mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi sebagai petugas negara dan mendapatkan perlindungan secara langsung dari raja. Mendengar itu, semua petugas merasa sangat senang, dan setibanya Haeryung di kantor sejarawan, para teman-temannya memuji sikap Haeryung yang dapat meluluhkan hati sang raja. Begitu juga dengan sang raja yang memuji Haeryung dengan keberanian dan wawasannya yang luas. Setelah mendapat pengakuan dari raja, para petugas sejarawan merayakan dengan makan dan minum bersama dengan sejarawan wanita. Petugas yang terlihat menuangkan minuman dan tak henti-hentinya memuji Haeryung. Dan tak lama, Pangeran Yirim tak sengaja melihat Haeryung di kedai itu. Dan di saat yang bersamaan, petugas An memergoki pangeran sedang melihat ke arah Haeryung. Yang selanjutnya, ia malah diajak bertemu dengan petugas Yang dan bergabung bersama mereka sebagai penulis Yi.
Petugas Min mengetahui sosok sebenarnya penulis Y. Ia melihat ke arah Haeryung dan saat itu Haeryung memberikan kode untuk pura-pura tidak tahu. Setelah itu, terlihat petugas An yang terus-menerus memberikan minuman kepada pangeran dan di saat yang bersamaan, Haeryung mencoba mengalihkan perhatian petugas yang lain dan menghabiskan minuman pangeran Yirim. Suasana menjadi lebih meriah ketika petugas An bernyanyi dan disambut sorak-sorai dari teman-temannya yang lain. Keseruan itu terjadi hingga larut malam, dan Haeryung mengantar pangeran pulang ke istana Nokseodang. Saat Haeryung akan berpamitan, ia dicegah oleh pangeran dan memintanya untuk mampir di istana sebentar. Pangeran bermaksud akan membuat air madu untuk menghilangkan rasa pening di kepala. Saat itu Haeryung menunggu di ruangan pangeran dan tanpa sengaja ia menemukan kertas yang dulu akan diberikan kepada Haeryung dan membaca isinya. Dan setelah itu ia mengetahui perasaan pangeran yang sebenarnya kepada dirinya. Tak lama ia menunggu di luar ruangan dan pangeran telah selesai membuat minuman pereda pusing. Pangeran merasa kebingungan dengan sikap Haeryung yang tiba-tiba diam. Namun tak lama Haeryung mengatakan semoga panjang usiamu dan menjadi pemilik hatiku. Mendengar itu pangeran terdiam dan hanya menatap Haeryung. Lalu Haeryung memberikan ciuman kepada pangeran sebagai hadiah. Romantis ya guys. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Kamsahamnida.